Ini chapter definisi boom pecah kepala. Pokoknya mantap banget. Bagi Master Review di sini, nah kali ini kita akan bahas versi lengkap dari spoiler yang kita upload semalam, di mana ada beberapa revisi dan tambahan yang sangat-sangat gila sekali. Terima kasih nih buat Mas Malik. Apa ini Mas Malik The Essential? Aduh susah banget. Kira Malik The Essential. Anjir, tua banget tahu lagu Untitled ya? Yang udah nge-DM saya dan buat tidur saya tidak nyenyak karena malam-malam harus bikin skrip biar pagi kayak sekarang siap untuk edit video. Waduh, kalau Bini sudah tidur di sebelah, emang apa itu tidur banget lah, bener-bener nih. Tapi terima kasih nih buat Mas Malik The Essential. Aduh, susah banget namanya. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Di mana akhirnya kita mendapatkan judul untuk chapter kali ini, dan kali ini akan berjudul Miss Buckingham Stussy. Ya benar, ini pasti berhubungan dengan apa yang kita tahu terkait Stussy adalah klon dari Miss Buckingham di akhir chapter lalu. Di mana dari leaker kita mendapatkan informasi jika chapter ini terhitung cukup pendek karena hanya ada 15 halaman saja. Tapi ya bukankah kita tahu jika chapter pendek berarti bakal banyak double page yang sangat-sangat mantap. Nah di sini kita akan mendapatkan cover story di mana terlihat Vegapunk menciptakan penemuan-penemuan yang membawa kedamaian sejati kepada dunia. Seperti tank yang menembakkan bunga-bungaan, tapi Caesar, Judge, dan Queen terlihat jijik melihatnya. Yang wajar sih mereka bertiga malah buat senjata kan di chapter lalu. Dimana chapter langsung lanjutan dari apa yang terjadi di chapter lalu. Di sini Lucci menyerang Stussy, tapi serangan tersebut meleset karena dia menyerang semacam ilusi yang dibuat oleh Stussy. Di sini dia menggunakan varian lain dari Kamie yang pernah kita lihat, dan salah satu kemampuan dari Chipper Paul juga untuk menghindari musuh dengan mengubah tubuhnya meliuk-liuk layaknya kertas. Dimana dari dulu saya penasaran sih jika Kamie ini membutuhkan Kenbun Soku no Haki untuk bisa menghindarinya, atau bukankah terkonfirmasi juga kan jika Tekai adalah Busou Soku no Haki. Dimana di sini Stussy menggunakan kemampuan dengan nama Remaining Body yang entah nih kok seakan-akan dia bisa bikin ilusi seperti itu. Tapi kalau tanah Stussy ada banyak, waduh saya terima deh tante. Ketika Lucci sedang sibuk dengan ilusi-ilusinya, di situ Stussy mengeluarkan lipstick yang di dalamnya terdapat kairoseki atau batu laut. Itu pun untuk membuat Lucci lemah dan akhirnya dia menggigit Lucci sama seperti apa yang dilakukan kepada Kaku sebelumnya. Ya ini sebenarnya konsepnya cukup mirip dengan JT milik Smoker ya, dimana terdapat bagian kairoseki di senjata tersebut. Yang sejujurnya cara menidurkan mereka ini sangat oke lah, karena bukankah kasihan banget nih Lucci dan Kaku ibarat kucing masuk ke kandang singa. Dia terjebak di dom atas bersama seluruh kru Yonko yang satu orang aja Lucci udah nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi ini ada satu kru penuh. Mana ada keempat Seraphim di sana, orang terpintar dunia juga alias Vegapunk beserta segala penemuannya, dan tentu saja klon dari mantan bajak laut Rocks alias Stussy yang gila banget sih kalau Lucci harus bertarung melawan mereka semua. Tapi mereka ini akhirnya cuma ditidurin doang, walau kita tidak tahu apa yang akan dilakukan selanjutnya. Ya pasti kalau di serial lain mah fix mereka bakal auto death. Lanjut dimana terungkap bahwa orang misterius yang ditelepon Vegapunk adalah Stussy, yang ternyata salah nih prediksi awal kita, dimana saya mengira jika itu adalah Fujitora dari cara bahasa yang sangat sopan sekali. Tapi ya dari Stussy langsung bantu setelah Vegapunk telepon, emang cukup mencurigakan sih. Walau aneh dia bisa menjawab di posisi seperti itu, atau mungkin juga jangan-jangan Stussy lah orang yang buat dom rusak secara sementara agar dia bisa menjebak para Chipper Paul yang lain, atau jangan-jangan can't know. Ya untuk ini mungkin kita akan butuh jawabannya di chapter-chapter selanjutnya. Dimana di sini Vegapunk berkata jika dia tidak meminta Stussy untuk bergabung menjadi CP0. Dimana menurut saya ini adalah hal yang sangat penting dan seharusnya sudah cukup clear ya. Buat kalian nih yang masih bilang jika Stussy ini klon-klon culun kayak Germa yang nurut perintah atasan. Dimana seperti yang saya bahas juga di video sebelumnya, ingat aja kata-kata Vegapunk di awal chapter lalu, without a doubt she is a human. Ya tanpa keraguan dia adalah manusia sempurna. Wajar jika dia punya desire atau keinginannya
sendiri. Makanya tuh kita juga melihat Stussy akhirnya dia nyamar menjadi Underworld lah, nyamar jadi Chip Purple lah, dan bahkan masih menjadi bagian dari Vegapunk juga. Jadi sudah jelas semua itu adalah keinginannya sendiri sebagai manusia yang bebas, bukan keinginan Vegapunk untuk memerintah selaku dia padahal penciptanya. Jadi fix mau seklon-klon apapun Stussy, kita harus menganggap jika dia ini adalah seorang manusia dan akan sangat wajar jika dia punya haki juga. Tapi oke lah, kita lanjut dulu. Stussy dia tidak bisa menimpa permintaan Seraphim untuk berhenti karena dia berada di level yang sama di hierarki tersebut. Dan inilah ketika Lilith dan Edison datang untuk memerintah Seraphim, tapi S-Hawk langsung menyerang Lilith tanpa dia sempat memberikan perintahnya. Tapi di sini akhirnya Zoro menghentikan serangan tersebut dan menolong Lilith. Ingat kan di mana awalnya Zoro bahkan ingin menyerang Lilith. Di sini Zoro bertarung melawan S-Hawk aka Mihawk kecil ini di beberapa panel dan dikatakan jika S-Hawk sangat kaget dengan kemampuan Zoro yang sangat kuat. Di mana di lain sisi S-Hawk aka Jinbei dia menyerang Edison saat dia memerintah untuk berhenti, tapi lagi-lagi Sanji datang dan menghentikannya. Ya, dua Zoro Sanji seperti biasa lah ya kalau hal seperti ini. Di mana perintah pun sudah keluar yang akhirnya para Seraphim berhenti. Di sini kita melihat Luffy dan Chopper berlari-lari mencari Vegapunk asli dan Bone yang sebelumnya menghilang karena mereka sudah mau pergi dari Pulau Egghead. Di mana ini adalah revisi dari spoiler lalu di mana kita tidak melihat Vegapunk dan Bone di chapter ini yang katanya kita bahkan mendapatkan flashback dari Kuma. Jadi bagian itu masih fake ya, alias kita dapat revisinya di yang terbaru ini. Yang sejujurnya momen Luffy datang ini plus Chopper, apakah akhirnya Luffy akan mengetahui fakta tentang Kuma juga? Yang menurut saya Kuma ini sangat-sangat penting sekali. Dan kita langsung berpindah ke Pulau Sphinx dan benar saja seperti prediksi lama saya sejak chapter 956 lalu bahwa Weevil dan Bakin mereka berada di Pulau Sphinx untuk mengincar Marco. Yang akhirnya terkonfirmasi lah di chapter ini. Tapi naas Marco malah pergi ke Wano Kuni yang mereka ini sangat sial sekali yang akhirnya karma pun datang. Weevil malah ditangkap oleh Admiral Ryokugyo. Tapi yang menariknya adalah karena Marco tidak ada di sana, Weevil dia melindungi pulau tersebut dari serangan angkatan laut yang sudah sangat masuk akal sih. Bukankah Weevil mengaku sebagai anak dari Shirohige? Jadi sangat wajar jika dia melindungi kampung halamannya. Dimana bagian yang cukup membingungkan menurut saya adalah angkatan laut tahu dari mana ya jika Weevil ada di pulau tersebut, karena itu bukankah sangat random sekali. Untuk Hancock jelas lah ya, dia pasti di Amazon Lily, untuk Buggy pun jelas di kediamannya, Mihawk pula jelas di pulaunya sendiri, dan untuk Weevil dia di suatu pulau yang bukan miliknya. Jadi ini sangat mencurigakan kenapa angkatan laut bisa tahu. Ya, intelnya sangat gila sekali. Tapi dari bagaimana Kizaru melihat Weevil sebagai seorang yang sangat hebat dan Ryokugyo bisa menangkapnya, bukankah itu sudah menjadi bukti jika Admiral sangat-sangat hebat sekali? Yang dari timeline berarti ini sebelum Ryokugyo sampai ke Wano Kuni yang kita lihat bahkan dia tidak ada luka di Wano Kuni, yang berarti cukup es juga lah dia menangkap Weevil tersebut. Di sini Marco bersama Miss Bakin, dan di sini Bakin meminta tolong kepada Marco untuk membawa anaknya dan memberikannya keturunan dari Shirohige. Tapi ya seperti pertanyaan kita semua, apakah Marco akan percaya? Karena di sini dia menjawab, saya menghargaimu menolong desa ini, tapi dan Miss Bakin langsung tahu kau meragukan garis keturunan anakku, tanya saja langsung ke Vegapunk. Ya harusnya cukup clear lagi lah ya di bagian sini jika Weevil pula hasil buatan Vegapunk. Makanya akhirnya dia minta dibuatkan klon yang mirip dengan bapaknya, yang toh Bakin juga akhirnya dieksperimen menjadi Tante Stussy yang secantik itu. Tapi kalau dia dulunya secantik ini, apa mungkin Shirohige masih nolak aja ya? Wah, menarik sekali. Apa jangan-jangan kenapa dia melempar ke Vegapunk karena anaknya lahir dari hasil bayi tabung? Wadaw banget nih kalau seperti itu. Lanjut kita pun berpindah ke lautan di kapal Kizaru. Di sini Kizaru membawakan snack dan minuman ke orang tua di kapal sana. Tapi sebelum itu angkatan laut mencoba minuman dan makanan tersebut untuk mengetes apakah makanan itu beracun atau tidak. Ini mirip lah kayak tradisi di Shogun Wano Kuni lalu. Yang wajar sih di sini Kizaru bertanya apakah pernah bertemu Vegapunk sebelumnya. Dan orang tua tersebut pun menjawab, ya pernah sekali di masa lalu dan saya menyesal bahwa harus seperti ini. Dimana orang tua tersebut adalah salah seorang Gorosei gengs yang wah ini gila banget.
Akhirnya kita tahu nama salah seorang Gorosei yang sudah ditutupi lebih dari 20 tahun. Dimana Gorosei ini adalah sosok yang diinspirasi dari Karl Marx dengan luka di kiri dan bawa tongkat. Akhirnya kita tahu namanya adalah Saint de Garcia Sartun. Wah, dari Saint-nya cukup clear ya jika dia ini adalah salah seorang Tenryubito alias dewa di dunia ini, makanya pantas dia punya otoritas yang sangat tinggi. Dimana masalah Gorosei, saya merasa akan ada satu pengkhianat dari kelima orangnya yang jika kita lihat polanya cukup mirip lah dengan Doflamingo yang ada satu pengkhianat juga. Ya, untuk kali ini akan kita bahas di video terpisah, dimana saya juga pernah buat mega teori nih terkait Gorosei. Jika kalian penasaran karena akan sangat mind blowing juga, kalian bisa langsung klik kartu di atas kanan ya. Nah, jadi itulah revisi lengkap dari spoiler yang ada, dan seperti biasa untuk versi lengkap plus analisis dan lain-lainnya akan kita bahas di video review yang akan rilis hari Jumat. Jadi pastikan jangan lupa untuk subrek. Nah, serta buat kalian juga nih yang mau ningkatin status fashion wibu kalian, ada rilis baru dari DNA Merchandise, desain yang sudah ditunggu bertahun-tahun dan menjadi favorit dari mangaka kita, yaitu Eiichiro Oda saat menggambar Gear 5 Luffy yang wadaw banget. Dimana di masa launching ini ada promo dari 150.000 menjadi hanya 99.000 saja. Dan ingat, ini untuk 56 pembeli pertama saja ya. Kenapa 56 bang? Iya dong, karena 56 ini berarti Gomu biar sesuai lah dengan kapten kita. Dimana untuk beberapa pembeli tercepat, kalian akan mendapatkan box poneglyph dan stiker-stiker yang unik juga. Untuk bahannya, kami menggunakan 24S dan ini adalah kaos premium ya, dengan sablon DTF impor. Jadi untuk kaosnya aman suraman banget lah. Pembelian pun sudah bisa COD dan ada gratis ongkir di e-commerce kesayangan kalian. Jadi tunggu apa lagi? Miliki sekarang dan bergabung menjadi tim Gomu aka Devil Nomi dan tingkatkan status wibu kalian. Pembelian bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil Nomi pamit, and I'll see you guys next time.